Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Syahwaluddin, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dengan PM 2312024 dengan kelas IF 21 BCDX. Dalam kesempatan ini, saya akan mereview hasil Python untuk mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Yang pertama, yaitu kita sebagai pendahuluan memahami apa itu program Python. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software, atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melaksanakan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk dalam bahasa tujuan umum. Artinya, ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, Python menjadi bahasa pemrograman yang paling populer digunakan di berbagai belahan dunia. Ia bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari machine learning, pengujian perangkat lunak sampai website, memulai bahasa pemrograman yang sangat sederhana. Selanjutnya kita memulai bahasa Python yang sangat sederhana, yaitu dengan eh, mengetik program print dalam kurung hello world, yang dimana kita ketika running akan muncul hello world. Pada kode ini kita bisa membuat program sederhana untuk menyebut nama kita atau nama orang lain. Lanjut ke bagian interaktif kode untuk Halo Dunia atau Hello World. Kita juga bisa membuat satu program yang cukup menarik untuk bertanya nama kita siapa secara pribadi. Dengan kode seperti ini, kita running. Nah, di sini akan muncul form yang mengharuskan kita untuk menginputkan nama kita atau nama orang lain. Sebagai contoh, kita ketikkan nama saya, yaitu Rizal. Ketika kita enter, maka dia akan langsung eh, menghasilkan kata Halo Rizal. Lalu yang selanjutnya bagian variabel. Pada pemrograman ini sudah sedikit dikembangkan dengan dengan bisa menambahkan nama sahabat kita. Contohnya kodenya seperti ini. Nah, ketika kita running, di sini kita diperintah untuk memasukkan nama kita. Kita masukkan nama kita Rizal. Ketika kita enter, nah dia akan memasukkan muncul Halo Rizal. Lalu di bawahnya muncul form untuk memasukkan nama sahabat kita. Sebagai contoh, kita akan masukkan nama teman kita Bara. Ketika kita enter, nah dia akan muncul halo sahabat terbaik Bara. Seperti yang kita lihat di atas di sini, kita ketika string halo sahabat dicetak, maka nama risalah yang dicetak di sampingnya. Hal ini karena area memori yang sebelumnya menyimpan string bara, kini menampung string risal. Faktanya, dalam Python nama variabel tidak terbatas pada string seperti bara dan risal. Itu juga dapat menampung tipe data lain seperti angka atau nilai benar dan salah. Misalnya seperti di bawah ini. My underscore variable sama dengan bara, di bawahnya print dalam kurung my underscore variable. My variable underscore variable sama dengan 23. Lalu print my variable lagi. Variable underscore my underscore variable sama dengan true. Yang terakhir yaitu print my variable. Nah, sini kita jalankan. Nah, di sini muncul bara dengan diasumsikan 23 ini adalah umurnya. Nah, dan hasilnya adalah true atau benar. Lanjut ke operator selanjutnya yaitu operator penugasan. Satu aspek terakhir dari pernyataan yang ditunjukkan di bawah ini masih harus dipertimbangkan. Nah, seperti kita ini kita running, kita masukkan nama kita, misal Syahwaluddin. Oke, kita enter. Nah, di sini akan muncul
Self-Sewaldin. Apa sebenarnya tanda sama dengan antara variabel nama, pengguna, dan fungsi input di dalam kurung? Ini disebut sebagai operator penugasan. Ini digunakan untuk menetapkan nilai yang dikembangkan oleh fungsi input di dalam tanda kurung ini ke variabel nama pengguna. Misalnya kami juga menggunakan saat menyimpan string ke dalam variabel secara langsung. Seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu ke bagian 3.5 yaitu pernyataan Python. Apa yang maksud dengan pernyataan dalam Python? Pernyataan adalah instruksi yang dapat dijalankan oleh interpreter Python. Pertanyaan ini dapat dibentuk dari sejumlah elemen seperti di atas yang mencakup pemanggilan fungsi dan penetapan nilai ke variabel. Dalam banyak kasus, suatu pernyataan hanya dapat berupa satu baris dalam satu program. Tetapi ada juga kemungkinan pernyataan diperluas menjadi beberapa baris, terutama jika hal ini membantu keterbacaan atau tata letak kode. Misalnya berikut ini adalah pernyataan tunggal, namun disusun dalam 6 baris kode agar lebih mudah dibaca. Seperti ini. Kita running. Nah, yang sebelumnya ini adalah pernyataan tunggal yang disusun dalam 6 baris akan menghasilkan satu pernyataan tunggal dalam satu baris, yaitu jumlah penduduk untuk kota, dulu jumlah orang di kota di dalam 1 tahun. Lalu selanjutnya yaitu komentar dalam kode. Sebuah komentar ditandai dengan karakter pagar di Python. Apapun yang mengikuti karakter tersebut hingga akhir baris akan diabaikan oleh penerjemah karena akan dianggap sebagai komentar. Nah, dalam hal ini seperti ini, kodenya dan hasilnya seperti ini. Lanjut ke bagian string Python. Apakah string itu? Dalam Python, string adalah rangkaian atau urutan karakter secara berurutan. Dalam definisi ini, karakter adalah segala sesuatu yang dapat Anda ketik pada keyboard dalam satu kali penekanan tombol. Misalnya huruf A, B, C, D, atau angka 1, 2, 3, dan atau angka khusus. Seperti tanda kurung kurawal, icon dolar, dan lain-lain. Spasi juga merupakan karakter. Meskipun tidak memiliki representasi yang terlihat, perlu dicatat bahwa string tidak dapat diubah. Immutable berarti bahwa setelah sebuah string dibuat, string tersebut tidak dapat diubah. Jika Anda mencoba mengubah sebuah string, Anda sebenarnya akan membuat string baru yang berisi modifikasi apapun yang Anda buat. Anda tidak akan mempengaruhi string aslinya. Umumnya, kita dapat mengabaikan fakta ini, tetapi ini berarti jika kita melakukan pendekatan substring atau memisahkan string, kita harus ingat untuk menyimpan hasilnya. Karena kita akan melihat nanti di bab ini, untuk menentukan awal dan akhir sebuah string, kita menggunakan karakter kutip tunggal sehingga semua yang ikut adalah string yang valid. Seperti contohnya ini, seperti di sini. Nah, lanjut ke bagian mewakili string. Kita telah menggunakan tanda kutip tunggal untuk mendefinisikan awal dan akhir sebuah string. Namun dalam Python, tanda kutip tunggal atau ganda dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah string, sehingga kedua hal berikut ini adalah valid. Seperti contoh di sini, kita running. Dia akan memunculkan hasil, ini harinya. Dia mengatakan halo kepada semua orang. Lalu selanjutnya yaitu apa itu string. Tipe suatu item data seperti string menentukan tindakan apa yang boleh dilakukan terhadap data tersebut dan apa dampak dari berbagai tindakan yang akan dilakukan. Misalnya, efek menggunakan operator plus akan tergantung pada tipe yang terlibat. Jika berupa angka, maka operator plus akan dilakukan. Misalkan efek akan menjumlahkannya. Namun jika string terlibat, maka string tersebut digabungkan bersama. Dimungkinkan untuk mengetahui tipe apa saat ini yang dimiliki suatu variabel menggunakan fungsi type tanda kurung bawaan. Fungsi ini mengambil nama variabel akan mengembalikan tipe data yang disimpan oleh variabel tersebut. Misalkan seperti ini. Kita running. Ya, hasilnya adalah kelas string.
Ini adalah singkatan untuk mengatakan bahwa yang disimpan di my variable saat ini adalah kelas tipe string. Yang sebenarnya string adalah kelas dan Python mendukung ide-ide dari pemrograman berorientasi objek seperti di atas. Lalu, apa yang didapat ketika Anda melakukan dengan string? Kita dapat menggabungkan dua string menggunakan operator plus. Operator adalah operasi atau perilaku yang dapat diterapkan pada tipe yang terlibat, yaitu Anda dapat mengambil satu string dan menambahkannya ke string lain untuk membuat string ketiga yang baru. Dalam kode ini akan muncul seperti ini. Nah, perhatikan bahwa cara mendefinisikan string tidak menjadi masalah di sini. String 1 menggunakan tanda kutip tunggal, tetapi string 2 menggunakan tanda kutip ganda. Namun keduanya hanyalah string. Lalu yang selanjutnya itu adalah panjang tali. Terkadang berguna untuk mengetahui beberapa panjang sebuah string. Misalkan, jika Anda memasukkan string ke dalam antarmuka pengguna, kita hanya perlu mengetahui beberapa banyak string yang akan ditampilkan dalam satu bidang. Untuk mengetahui panjang string dengan Python yang Anda gunakan. Lalu selanjutnya yaitu eh, mengakses karakter. Karena string adalah rangkaian huruf yang tetap, tanda kurung siku dan indeks atau posisi dapat digunakan untuk mengambil karakter tertentu dari dalam string. Misalnya, my underscore string sama dengan hello world, print my underscore string 4. Yang di sini akan muncul nilainya 0. Namun kita memperhatikan bahwa string indeks dari 0 artinya karakter pertama ada di posisi 0. Karakter kedua di posisi 1 dan seterusnya. Pernyataan 4 ini menunjukkan bahwa kita ingin mendapatkan karakter kelima dalam string, yang dalam hal ini adalah huruf 0. Bentuk elemen pengindeksan ini sebenarnya cukup umum dalam bahasa pemrograman dan disebut sebagai pengindeksan berbasis 0. Selanjutnya yaitu mengakses subset karakter. Dimungkinkan juga untuk memperoleh subset dalam string asli. Sering disebut sebagai substring dari string asli. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan notasi tanda kurung siku, tetapi menggunakan eh, titik dua untuk menunjukkan titik awal dan akhir dari substring itu sendiri. Jika salah satu posisi dihilangkan, maka awal atau akhir string diasumsikan tergantung pada penghilangannya. Seperti contoh di sini. Nah, akan muncul 0, halo, halo, dan lo dunia. Dengan demikian, MyString 1.25 mengembalikan substring yang berisi huruf kedua sehingga keempat yaitu alo. Pada gilirannya, MyString kelima mengembalikan substring yang berisi huruf ke-1 hingga kelima. Dan MyString kedua, substring yang berisi huruf ketiga hingga akhir. Selanjutnya yaitu senar berulang. Kita juga bisa menggunakan operator bintang dengan string dalam hal string ini berarti mengulangi string yang diberikan beberapa kali, menghasilkan string baru yang berisi string asli yang digunakan banyak n. Misalnya, print bintang dikali 10. Nah, dan high bintang atau dikali 10. Nah, di sini akan terjadi bintang itu sendiri berjumlah 10 kali dan high-nya juga berjumlah 10 kali. Lalu selanjutnya adalah pemisahan string. Persyaratan yang sangat umum adalah kebutuhan untuk berbagi sebuah string menjadi beberapa string terpisah berdasarkan karakter tertentu, seperti spasi atau koma. Hal ini dapat dilakukan dengan fungsi split tanda kurung yang menggunakan string untuk digunakan dalam mengidentifikasi cara memisahkan string penerima. Misalkan dalam kode ini adalah title, yang baik, yang jahat, dan yang jelek. Di sini print rangkaian sumber title itu dipisahkan menggunakan spasi, yaitu title dot split. Nah, di sini kita running akan memisahkan di sini. Setiap
kata akan dipisahkan dengan koma di sini. Hal ini karena split dalam tanda kurung sebenarnya adalah apa yang disebut sebagai metode. Kita akan kembali ke konsep ini ketika kita menjelajahi kelas dan objek. Untuk saat ini, ingatlah bahwa metode diterapkan pada sesuatu seperti string dengan menggunakan notasi titik. Baiklah, itu saja review Python pada kali ini. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.